Papa udah baca surat dari Nata belum ya? Zia tahu kalau papa nggak cuma capek fisik, tapi hati papa juga terluka. Semoga dengan seiringnya waktu, lukanya juga bisa sembuh ya, Pak. Zia sayang papa. Zia, aku nggak punya banyak kata untuk kamu. Bukan karena nggak ada yang ingin aku katakan, tapi karena aku rasa kamu udah tahu semuanya. Kamu selalu tahu, itu yang paling menakjubkan dari kamu. Kamu selalu bisa membaca seseorang tanpa membuat mereka merasa dibaca. Kita nggak punya banyak waktu bersama, tapi aku ingin kamu tahu bahwa waktu yang sedikit itu lebih berarti dari yang bisa aku jelaskan. Di hari ketika aku berbisik, kedipkan mata sekali jika kamu bisa. Dan aku menunggu itu dengan nafas tertahan. Itu bukan hanya momen medis bagi saya. Itu momen ketika aku pertama kali merasa bahwa seseorang melihat aku sebagai manusia yang utuh, bukan sebagai masalah yang perlu diselesaikan. Kamu udah tahu soal mereka dari lama. Gila. Sorry sih, sorry. Aku cuma ngikut ngerasain kok. Oke. Sekarang kamu dengar aku baik-baik ya. Aku nggak akan kasih tahu mereka. Belum. Biar mereka pikir kamu nggak tahu apa-apa. Biarin aja mereka jalanin terus. Biar mereka ngerasa aman. Tapi kalau nanti udah ada waktunya, kita buka semuanya. Oke. Berarti kita satu tim. Kita cari jalan keluarin barengnya. Kamu gak pernah meminta aku menjadi pahlawan. Kamu gak pernah meminta aku menjadi penjahat. Kamu hanya melihat aku apa adanya, dengan semua yang rusak dan semua usaha untuk mencoba memperbaiki. Dan bagi seseorang yang seluruh hidupnya gak pernah merasa dilihat, itu adalah hadiah yang aku sendiri gak tahu cara bagaimana membalasnya. Ayo Zi, kamu harus yakin kamu pasti bisa kok. Pelan-pelan aja. Ayo Zi, enggak, kamu pasti bisa Zi, kamu harus yakin. Yes. Terus Zi, terus.
Coba lagi sih, coba lagi. Kamu pasti bisa sih. Fokus. Mata itu, tatapan itu, seperti dia ikut berjuang sama aku. Dan dia ikut merasakan kemenangannya. Ayo Zi, kamu harus yakin Zi. Kamu harus yakin Zi. Aku ingin hidup di dunia lain. Dunia di mana aku nggak datang ke hidup kalian membawa dendam. Dunia di mana aku datang sebagai kakak yang bisa mengantar kamu ke dokter, yang bisa dimarahi kamu karena menghabiskan makananmu. Dunia di mana kita bisa tumbuh bersama Leon. Dan kamu nggak perlu berjuang sendiri sih. Di dunia itu aku ingin kita jadi keluarga yang utuh Zia. Bukan keluarga yang sempurna, tapi utuh. Wow, bulldozernya datang. Mana bulldozer? Oh ini dia bulldozernya. Kita coba yuk, bisa nggak ya? Sampai sana Leon. Aku jadi seperti punya keluarga sih ya. Ada keponakan yang dengan polosnya bermain sama aku, tanpa tatapan curiga. Kamu tuh beruntung banget ada yang beliin kamu mainan. Ayo, bulldozernya lagi. Bulldozernya jatuh, boom. Ya Allah, aku bahkan gak pernah sadar. Hal-hal kecil buat aku biasa aja. Ternyata begitu berarti buat kamu, Tah. Aku kira selama ini Nata cuma datang lalu pergi lagi seperti orang lain. Tapi ternyata dia benar-benar ingin tinggal. Ingin jadi bagian dari rumah ini. Bagian dari keluarga ini. Sebagai kakak. Sebagai anak. Sebagai seseorang yang akhirnya punya tempat pulang. Dan sekarang saat aku mulai biasa membayangkan semua itu, kamu malah gak ada, Tah. Zia, jagalah dirimu. Jadilah ibu bahkan di hari ketika kamu gak bisa bergerak sekalipun. Leon itu sangat beruntung sih. Dan aku sangat beruntung pernah mengenalmu. Meski terlambat. Nata, kakakmu. Dalam waktu yang sangat singkat tapi terasa panjang dan abadi. Kamu juga akan selalu abadi di ingatanku, Tah. Meski hanya sebentar aku ngerasain punya kakak. Kita janji, Nata. Kita janji akan jagain Leon.